Orchid Beach Resort is brand new. We just opened. Exactly. Boys, come and see this. Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema drama cerita seru yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2012 dengan judul The Impossible. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Juan Antonio Bayona serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Naomi Watts sebagai Maria, Tom Holland sebagai Lucas, lalu juga ada Ewan McGregor sebagai Henry. Diangkat dari sebuah tragedi kisah nyata yang terjadi pada tahun 2004, film yang mendapatkan beberapa penghargaan ini berkisah tentang kengerian yang terjadi akibat adanya gelombang tsunami paling besar sepanjang sejarah yang menimpa hari Natal di tahun 2004 silam. Cukup penasaran bukan tentang jalan cerita yang terjadi, di mana saya pastikan film ini cukup menguras segala emosi, ketegangan, bahkan air mata, karena sepatutnya kita seperti merasa terbawa keadaan dan situasi tatkala tsunami besar ini terjadi, tepatnya pada tahun 2004, bersamaan dengan tsunami yang terjadi di Aceh. Untuk itu, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Henry, serta keluarganya bernama Maria, dan juga anak-anaknya yaitu Lucas, Thomas, serta Simon, yang mana saat ini mereka tengah berada di pesawat menuju Thailand untuk berlibur merayakan malam Natal. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, pada akhirnya mereka pun tiba di negara Thailand dan juga tiba di area penginapan yang cukup menjanjikan, karena mereka sendiri tidak ingin kehilangan momentum merayakan hari Natal yang tidak biasa, di mana keluarga Bennett pun berlibur panjang setelah mendapatkan tempat khusus serta promosi dari perusahaan tempat mereka bekerja. Dan rupanya, tempat penginapan mereka adalah sebuah penginapan di pinggir pantai dengan pemandangan yang cukup menakjubkan. Keesokan harinya, Henry dan Maria pun bergegas membangunkan anak-anak untuk sekiranya memberikan hadiah kepada anak-anaknya itu karena ini tepat hari Natal, dengan berusaha bersenang-senang seraya menikmati indahnya pemandangan di pinggir pantai. Namun, semua apa yang mereka harapkan dari indahnya berlibur, tidak sepenuhnya mereka dapatkan karena tepatnya satu hari setelah Natal, Thomas serta keluarganya yang kini tengah bermain di kolam renang, lantas mendapatkan sebuah mimpi buruk yang amat besar. Tatkala sebuah situasi tiba-tiba membuat mereka cemas karena secara cepat angin kini berhembus kencang dengan disertai gemuruh dan burung-burung yang berterbangan. Akibat gelombang yang kuat menghantam, Maria yang berusaha berjuang untuk tak tenggelam dalam pusaran air yang tinggi, sekiranya harus mendapatkan banyak luka karena tubuhnya terbentur dengan benda-benda yang ikut terbawa air laut, dan untungnya dia langsung memegang sebuah pohon dengan berteriak histeris. Lalu bersamaan dengan itu secara mengejutkan Lucas yang terbawa arus air, membuat Maria yang melihatnya pun berusaha menyelamatkan anaknya itu. Sampai di satu titik, perjuangan mereka pun membuahkan hasil, karena keduanya berhasil bertemu di atas sebuah kasur, sebelum akhirnya gelombang susulan datang yang pada akhirnya kembali memisahkan mereka. Dengan penuh perjuangan yang begitu mengkhawatirkan, Maria dan Lucas yang ingin tetap terus bersama pada akhirnya bisa kembali saling menemukan ketika mereka berpegangan pada batang pohon yang tersangkut. Selang beberapa waktu diterjang tsunami besar, tepatnya ketika arus air sudah mulai tenang, mereka berdua pun berusaha berjalan menuju tempat dengan genangan air yang lebih rendah. Namun di perjalanan, Lucas kini benar-benar dibuat merasa terkejut saat melihat ibunya yang mengalami banyak luka. Maria yang sadar dan tidak ingin membuat sang anak khawatir pun
segera membalut lukanya dengan menggunakan akar pohon agar bisa menghentikan pendarahan. Namun berhubung karena takut jika gelombang susulan akan kembali datang, maka mereka pun sepakat untuk memutuskan bisa berlindung di atas pohon besar yang tidak jauh dari sana. Dengan keadaan tragis dan terpapah akibat luka yang diterima, di saat mereka hendak menuju sebuah pohon tinggi, tiba-tiba Maria mendengar suara teriakan seorang anak. Hal itu membuat dia berniat untuk mencari asal suara tersebut, karena dia berasumsi jikalau teriakan itu bisa saja berasal dari anaknya. Di mana setelah melakukan pencarian singkat, pada akhirnya mereka pun menemukan seorang anak yang tersangkut puing-puing sampah, di mana anak bernama Daniel pun segera Lukas selamatkan, sebelum pada akhirnya mereka pun bergegas pergi menaiki atas pohon, walau Lukas harus menahan segala ketakutannya demi bisa menjaga sang ibu yang kini terlihat tidak berdaya. Selang beberapa waktu beristirahat dan juga memastikan keadaan tetap aman, rupanya air pasang yang terus-menerus surut, membuat seluruh daratan kini bisa kembali terlihat. Hal itu pun disertai dengan orang-orang pribumi yang mulai turun tangan untuk membantu Lukas beserta sang ibu untuk mendapatkan sebuah pertolongan. Di mana berkat pertolongan yang diberikan, Maria pun tak henti-hentinya mengucapkan rasa terima kasih pada penduduk di sana. Karena seperti yang Maria ketahui, mereka hendak membawa Maria ke rumah sakit terdekat, dan Maria pun sempat menanyakan keberadaan Daniel pada Lukas. Akan tetapi di sini Lukas tak melihatnya karena dari tadi ia hanya terus fokus pada ibunya saja. Selang melakukan perjalanan yang cukup menguras waktu, mereka yang sekiranya tiba di area rumah sakit benar-benar dibuat tidak berdaya, karena di area sana pun telah terdapat banyak korban yang meringis kesakitan, dan hampir sebagian besar korban adalah turis-turis yang tengah menikmati indahnya liburan. Sehingga selang beberapa waktu tsunami menghantam, berita lokal pun langsung membuat laporan situasi, sementara Maria yang kini mendapatkan sebuah perawatan sempat membuat Lukas cemas, namun hal itu dipatahkan oleh sang ibu, karena Maria yang merupakan seorang dokter meminta Lukas untuk bisa berjasa bagi orang-orang dengan sekiranya membantu situasi di sekitar entah dengan cara apapun. Maka untuk itu Lukas yang dalam keadaan sehat dan juga mampu bergerak banyak, dengan cepat membantu beberapa orang yang kehilangan orang tersayang, yang pada akhirnya Lukas pun berhasil membantu apa yang bisa ia lakukan, karena berhasil mempertemukan seorang anak dengan ayahnya sendiri. Namun kebahagiaan yang Lukas temukan dengan cepat begitu saja sirna, karena di saat hendak menemui sang ibu, rupanya Maria sudah tidak ada. Hal ini pastinya membuat Lukas berteriak panik, hingga tak lama kemudian datanglah seorang perawat dan menjelaskan jika kemungkinan ibunya dipindahkan, dan dia juga akan membantu Lukas untuk bisa mencari ibunya. Namun bukannya langsung membantu untuk mencari, rupanya sang perawat yang begitu bingung karena korban sangatlah banyak, hanya bisa mendata diri Lukas dan mengarahkannya untuk menunggu di area tempat penampungan anak. Sementara itu di sisi lain, terlihat seorang pria yang tengah mencari sesuatu dan rupanya pria itu adalah Henry yang selamat. Saat ini Henry pun tengah mencari Maria serta Lukas dengan sebuah harapan jika ia bisa melihat mereka berdua kembali. Mengingat Thomas serta Simon telah ditemukan terlebih dahulu dengan keadaan selamat. Merasa lelah melakukan pencarian di hari itu, Henry yang menemui Thomas dan juga Simon lantas mengarahkannya untuk bisa berani dan juga mandiri dengan meminta Thomas untuk membawa adiknya menuju pegunungan bersama dengan para korban lain, sementara dia akan menyusul setelah berhasil menemukan Maria serta Lukas. Selang melakukan perjalanan yang cukup melelahkan di tengah gelap, Henry yang kini mendapatkan sebuah tumpangan sekiranya bertemu dengan beberapa orang yang juga bingung mencari keluarga mereka. Di mana dalam situasi haru tersebut, mereka pun terlihat saling meluapkan perasaan mereka satu sama lain. Kemudian salah satu dari mereka yang terkesan baik, kini dengan senang hati meminjamkan ponsel pada Henry, guna bermaksud menghubungi sang ibu yang terdengar cukup panik setelah mengetahui tsunami di area lokasi liburan anaknya. Di mana dalam perbincangan haru itu, Henry berjanji jikalau ia akan mencari keluarganya sampai kapanpun, sehingga mendapati semangat yang begitu kuat dari Henry, sang pria pemilik ponsel memutuskan untuk ikut bersama Henry, guna bisa mencari keluarganya. Beralih pada Lukas yang masih belum mendapatkan kabar dari sang ibu pun, dengan cepat kembali didatangi oleh perawat untuk menemui pengurus penampungan.
Pengurus penampungan yang kini memberikan barang-barang milik Maria sekiranya membuat Lukas tampak cemas bahkan sedih menanti-nanti kabar terbaru dari sang ibu. Namun semua itu pun sepenuhnya dibuat tenang tatkala Lukas yang diarahkan untuk pergi nyatanya kini mampu menemui sang ibu dalam keadaan kritis. Meski sesekali ia pun menguatkan diri agar tidak terlihat cengeng di depan sang ibu yang tidak berdaya pasca melakukan sebuah operasi di bagian dada karena mengeluarkan banyak darah. Di mana sang perawat kini mengasumsikan kembali bahwa luka di paha Maria harus segera dioperasi secepatnya, namun ia harus menunggu hingga kondisi Maria mulai membaik karena tidak ingin bertindak ceroboh. Di sisi lain, Henry dan pemilik ponsel yang terus melakukan pencarian ke segala titik penampungan, nyatanya mulai mengecek area penampungan mayat untuk sekiranya mencari apa yang harus mereka temukan. Dikarenakan pencarian mereka mendapati hasil nihil, pencarian mereka berdua pun kini berlanjut menuju beberapa rumah sakit, namun tetap saja mereka tak menemukan keluarga mereka masing-masing. Di saat yang bersamaan pun secara tidak sengaja Henry pun melihat mobil truk yang membawa anak-anak, namun karena tidak menemukan keberadaan anak-anaknya, hal ini membuat Henry lagi-lagi mendapatkan kecemasan berlebih. Walau tanpa yang Henry ketahui, jikalau Thomas serta beberapa anak lainnya tengah berada di dalam perjalanan menuju suatu tempat untuk mendapatkan pemulihan. Kembali ke area rumah sakit, Lukas pun kini melihat Daniel, anak yang pernah dia selamatkan, rupanya kini telah bersama dengan seorang pria yang kemungkinan jika itu adalah ayah dari Daniel. Kemudian di saat Lukas kembali menemui sang ibu dan ingin mengatakan apa yang baru saja ia lihat, rupanya kondisi sang ibu semakin memburuk. Hal itu membuat Lukas bergegas menghampiri perawat untuk menyampaikan keadaan ibunya itu. Sementara di tengah perjuangan Lukas untuk memastikan sang ibu agar tetap baik-baik saja, Henry yang kini telah sampai di rumah sakit tempat Maria dan Lukas berada, membuat Henry memohon pada pemberi tumpangan untuk menunggu selama 5 menit, karena ia penasaran ingin mencari keluarganya karena ini adalah rumah sakit terakhir yang belum ia kunjungi. Di mana di waktu yang bersamaan pun, Lukas yang tengah mencari air sempat berpapasan dengan sang ayah, namun hal itu tidak disadari. Tidak hanya Lukas, Maria yang rupanya tengah berbaring sekiranya memiliki perasaan batin yang kuat jikalau ia merasa ada sesuatu di balik tirai. Namun karena keadaannya yang lemah, membuat dia tidak bisa berbuat apapun. Maka di tengah mencari persediaan air minum untuk sang ibu, Lukas yang saat ini berada di luar pun, sekiranya melihat sosok sang ayah yang terlihat cemas, hal itu pastinya membuat Lukas segera mencari sang ayah. Namun akibat kebisingan yang terjadi di rumah sakit, bahkan kepadatan yang semakin tidak terkendali, Lukas harus kehilangan jejak dari sang ayah yang berencana kembali melanjutkan perjalanan bersama pemberi tumpangan. Hingga tak lama setelah di tengah pertemuan haru tersebut, Henry yang memiliki insting yang kuat jika anak serta istrinya ada di sana pun memutuskan untuk kembali mencari. Hal itu pun nyatanya membuahkan hasil manis, karena memang benar Henry pun kini bertemu dengan anak-anak, sementara pria pemilik ponsel yang melihat itu pun turut merasakan kebahagiaan Henry, lalu memerintahkan supir untuk segera pergi. Tanpa membutuhkan waktu lama, Lukas yang amat begitu senang kini membawa adik-adiknya serta sang ayah untuk menemui sang ibu yang sebentar lagi akan menjalani operasi kedua. Meski dalam kondisi ini, Maria sempat putus asa akan bisa melanjutkan kehidupan, namun berkat penguatan dari keluarga kecil ini, Maria jadi memiliki keyakinan untuk bisa bertahan dan kuat, demi bisa hidup untuk melihat anak-anaknya lagi. Hal itu pun pastinya semasa operasi berlangsung, membuat Lukas, Henry, Thomas dan juga Simon harap-harap cemas akan keadaan dari Maria. Keesokan harinya di saat Lukas baru terbangun, beruntunglah nasib baik menimpa mereka ketika rupanya operasi dari sang ibu berlangsung lancar dan kondisi sang ibu semakin membaik. Akibat liburan yang disuguhkan oleh perusahaan, Maria dan juga keluarga yang mendapatkan asuransi perjalanan pun dengan cepat dipindahkan menuju ke rumah sakit yang berada di Singapura untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Setelah mereka berada di pesawat, Lukas pun menghampiri Maria guna memberikan sebuah kabar jika dia sempat bertemu Daniel saat mereka masih berada di rumah sakit, di mana Daniel terlihat bahagia bersama dengan seorang pria yang kemungkinan itu adalah ayah dari Daniel. Hingga film pun kini selesai.